warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kewirausahaan ingin mewawancarai salah satu usaha nasi Padang, yaitu dengan Bapak Adrianto. Mohon izin ya Bapak untuk memulai wawancaranya. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak memulai usaha Bapak? Pertama sekali mulai usahanya itu belajar sama saudara. Tapi awalnya bukan dari warung nasi Padang, istilahnya alih profesi. Jadi untuk meningkatkan penghasilan makanya beralihlah ke warung nasi Padang. Itu awalnya. Bapak, apakah warung nasi Padang ini sudah memiliki karyawan dan bagaimana susunan pengurus usaha ini? Kalau rumah makan Bapak ini tidak punya karyawan, istilahnya usaha sendiri, Nasi keluarga yang masih punya usaha keluarga aja, jadi nggak ada karyawannya. Istilahnya masih jalan berdua gitu. sama suami istri, istilah maksudnya gitu, cuma usaha keluarga lah. Kalau boleh tahu, siapa pemilik modal awal usaha ini dan berapa besar kalau boleh tahu modalnya? Sebenarnya ini modalnya Bapak dulu bukanya tahun 2010. Waktu itu kalau dihitung-hitung modalnya kan kontrak warungnya sama biaya modal pertamanya itu kan disesuaikan 5 tahun itu. Itu waktu itu sekitar 10 juta ada cukup. Itu modalnya dari sendiri tanpa pinjaman dari bank, bukan pinjaman dari rentenir, bukan. Itu modal sendiri. Ya, pertanyaan dari saya, apa saja produksi utama yang ada pada rumah makan nasi Padang ini, Pak? Ya, kalau rumah makan nasi Padang ini ya favoritnya yang pertama tuh ya pasti rendang, ayam, terus ikan. Itu udah pasti itu. Nah, cuman yang lain-lainnya hampir sama lah sama warung-warung lain. Yang lainnya kayak tambah-tambahan apa gitu, yang lain-lain itu ya banyak lah macamnya kalau disebut semua. Tapi yang favorit rata-rata emang rendang sama ayam. Iya. Itu warung nasi Padang itu. Biasanya kalau memproduksi makanan di masakan rumah Padang ini butuh waktu berapa lama? Tergantung mau menunya apa. Kalau rendang tuh minimal tuh kalau kita normalnya itu 3 jam baru matang kalau rendang. Tapi kalau masakan yang standar aja sejam udah matang waktunya. Kayak ayam, kayak apa gitu. Ada yang setengah jam udah bisa, sejam lah minimal. Bapak, dalam sehari ini rumah makan biasanya menghabiskan berapa porsi ya? Porsinya nggak kehitung. Berapa bungkus kira-kira? Kalau kita ambil omsetnya Rp1.500.000 ya, Iya. dengan penjualan sekarang nih penjualnya 17.000 ya, rata-rata 15.000 lah, itu bisa 100 porsi itu. Iya. Dalam sehari. Siapa saja target penjualan dari rumah makan ini? Karena di sini banyak warga. Yang pertama warga sekitar sini, yang kedua mahasiswa. Lah dari dulu mahasiswa UI ke sini ngambilnya. Mahasiswa UI sama kelurahan. Acara-acara kelurahan sering ke sini. Pesannya langsung gitu. Iya. Oh, kirain lewat WA pesan gitu. Pesanan boxnya itu Iya, pakai WA bisa. Emang nggak online ya? Online nggak ada. Ya, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk mengembangkan rumah makan, misalnya dengan membuka cabang baru? Ini kan kontrak ya. Kalau prinsip saya nih sebagai pemilik ini, saya nggak mau kontrak lagi, maunya beli. Itu suatu langkah untuk mau maju. Kalau ngontrak aja susah. Nah, jadi untuk mengembangkannya harus beli nanti untuk apa itu? Untuk ke depannya. Ya, untuk
kedepannya bukan kontrak lagi, harus beli, bangun sendiri. Tapi kalau untuk membuka cabang ada? Nggak ada. Belum ada. Selain itu, apakah Rumah Makan Cahyo Murni telah memiliki media promosi sendiri? Media promosi Ya, seperti kayak media sosial atau Grab gitu-gitu. tidak, Belum berarti tidak, ya. tidak ada. Promosinya dari mulut ke mulut aja. Tapi ada niat gak buat buka itu? Belum, Belum. nggak iklan gitu kan? Iya, di Nah, Instagram. tidak ada niat buka gitu. Berarti secara langsung ya dari Nah, mulut ke mulut aja. Rumah makan Cahyo Murni ini dijalankan oleh 2 orang setiap hari. Untuk produksinya biasanya mampu memasak hingga berapa banyak? Contohnya seperti rendang gitu. Pernah masak rendang kalau pesanan ya. Itu pernah yang pesan itu hampir 10 kilo. Ya, tapi nggak tiap hari, itu sewaktu-waktu aja. Tapi kalau standar tiap hari ini rata-rata 1,5 kilo. Apakah rumah makan ini didirikan dari nol? Ya, dari nol benar. Terus selama menjalankan usaha ini, apakah Bapak pernah mengalami kendala gitu atau penurunan dalam penghasilan? Ya, pernah. Kayak kemarin corona 2 tahun, Bapak nggak dapat apa-apa, cuma dapat kontrak warung doang. Dulu penghasilan Bapak bisa 15 juta sebulan. Waktu corona 2 tahun kemarin cuma 6 juta turun. Penghasilannya Iya, sebulan. turunnya. Apakah Bapak pernah berganti usaha atau menjalankan usaha selain masakan Padang? Iya, sebelum ini ya, bukan sesudah warung nasi Padang ini masih ini terus, tapi kalau sebelum ini usaha itu pakas rambut, salon, karena pingin istilahnya ya, kalau salon kan penghasilan sekian, kalau lihat warung nasi Padang penghasilan lebih tinggi, jadi itulah jadi ininya awalnya mulanya supaya usaha gini, emang bukan langsung dari warung nasi Padang. Dorongan apa sih yang membuat Bapak mendirikan rumah makan ini? Ya itu ingin meningkatkan penghasilan. Kalau pakai rambut kan udah ketahuan berapa ini, karena orang warung nasi Padang ini kan biasanya banyak lebih Jadi karena penghasilannya faktor ekonomi ya. Lebih ramai juga ya. Iya Bapak, sekiranya sudah pertanyaan sudah cukup yang kita wawancarai. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk untuk diwawancara oleh kami. Semoga usaha rumah makan nasi Padangnya dikenal oleh banyak kalangan dan sukses terus untuk Bapak dan Ibu. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.